Halo, bersama saya Kak Haris. Hari ini kita akan membahas tentang aljabar. Sekarang sudah ada di episode kedua yang akan membahas tentang bedah anatomi aljabar, siapakah mereka sebenarnya. Nah, sebelumnya, kalau mau lebih tahu tentang aljabar dan gak mau ketinggalan tentang materi dari Kak Haris, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mulai. Nah, di sini ada yang namanya belanja. Ya, anggap saja Kak Haris ini sedang belanja kacau di dapur Kak Haris. Ya, oke, kita akan mulai membaca satu-satu. Kak Haris membeli 3 kantong apel misterius. Ya, berarti kita anggap saja kantong apel itu diibaratkan sebagai X. Nah, jadi 3X ya. Dan mendapatkan bonus 5 kantong jeruk. Nah, kalau jeruk itu berarti kita ibaratkan dengan 5Y ya atau kantong jeruk itu Y gitu ya. Nah, jadi ada 3X dan ada 5Y gitu. Oke, selanjutnya dalam perjalanan pulang, Kak Haris mendapatkan tambahan 1 kantong apel. Lumayan kan? Nah, tapi sayangnya ada 2 kantong jeruk yang ternyata pecah, ya. Itu. Oke, bisakah kita menjumlahkan semua barang belanjaan ini langsung menjadi satu angka? Gitu. Oke. Nah, bolehkah kita menjumlahkan kantong apel dengan kantong jeruk? Begitu saja. Mari kita cari tahu jawabannya. Ya, kita akan lanjut. Nah, di sini sebenarnya dalam bentuk aljabar itu ada beberapa bagian ya yang disebut anatomi bentuk aljabar. Kita lihat siapakah mereka sebenarnya. Nah, di sini ada 3X ya ditambah 5Y dikurangi 2 ya. Nah, yang disebut dengan variabel ya, ini adalah variabel kita sudah bahas ya. Variabel itu huruf dan nilai misterius. Nah, variabel ini kita lihatnya ini adalah X dan ini adalah Y. Ya, berarti ini adalah variabel. Tuh. Terus yang kedua, koefisien. Koefisien ini adalah angka 3 dan 5 di depan huruf. Ya, berarti yang menjadi pengali adalah angka 3 dan angka 5. Gitu. Selanjutnya ada juga yang namanya konstanta. Nah, ini konstanta nih. Yang disebut konstanta itu ada angka tetap min atau negatif 2 yang jomblo tanpa nggak ada huruf. Ya, maaf tanpa huruf. Begitu. Ya, jadi ini kalau kita ibaratkan, kalau kita ingat-ingat, berarti variabel itu ingat-ingat yang ada hurufnya. Jadi ada X, ada Y. Koefisien yaitu angka apa saja yang mengiringi huruf tersebut. Berarti ada angka 3, ada angka 5. Nah, satu lagi yaitu konstanta, angka tetap. Jadi tidak ada huruf yang tidak ada huruf, ini bisa disebut dengan konstanta. Begitu ya. Oke. Selanjutnya, bagian pembentuk aljabar. Nah, di sini ada yang namanya suku, ya, yaitu anggota bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi tambah plus atau kurang atau minus, ya. Pada bentuk aljabar di sebelah kiri terdapat 3, 5, 3 suku pembentuk, maaf ya, 3 suku pembentuk, yaitu 3X, 5Y, dan negatif 2. Ya. Kalau misalkan ini ada 3 suku, nah berarti yang namanya ini, setiap suku ini dipisahkan oleh, bisa oleh plus, bisa oleh min, atau bisa oleh positif, bisa oleh negatif. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut.
Nah, sekarang ada yang namanya suku sejenis dan suku tak sejenis. Nah, yang dimaksud dengan suku sejenis itu apa? Mari kita lihat. Oke, suku sejenis yaitu suku-suku yang memiliki variabel yang sama persis, termasuk pangkatnya kalau ada, ya. Nah, contohnya yaitu ada 3x dan x. Nah, kalau misalkan 3x dan x ini itu disebut dengan suku sejenis. Kenapa? Karena variabelnya sama, ya. Nih, Kakak kasih contoh lagi ya. Tadi ada 3x, ada x. Contoh lainnya misalkan ada 5y, ada y. Nah, 5y dan y ini juga termasuk ke dalam suku sejenis, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya suku tidak sejenis. Apa itu? Suku-suku yang memiliki variabel atau pangkat yang berbeda. Contohnya 3x dan 5y, ya. Nah, contoh lainnya tadi disebutkan tuh ada pangkat. Misalkan ada 3x, ada 3x pangkat 2, ya. Nah, kalau misalkan ini sejenis enggak? Ternyata tidak. Kenapa? Karena beda pangkat. Kalau ini pangkatnya cuma 1, x-nya. Kalau x yang ini pangkatnya 2. Berarti pangkatnya juga berbeda, ya. Nah, apa yang membedakannya? Berarti ini tidak kalau yang suku sejenis bisa dijumlah, misalkan 3x ditambah x jadi 4x, atau dikurang ya, 3x dikurangi x menjadi 2x. Begitu. Kalau misalkan tidak sejenis, ini tidak akan bisa bersatu, atau tidak bisa ditambah, atau tidak bisa dikurang. Ya, bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. Ya, oke. Selanjutnya, ini harus perhatikan aturan emasnya. Ingat-ingat, kamu tidak bisa menjumlahkan 3 kantong apel ditambah dengan 5 jeruk. Menjadi 8 kantong apel sama jeruk. Ya, kalau dalam aturan aljabar, itu tidak bisa. Gitu ya. Lihat lagi, hukum aljabar hanya suku-suku sejenis yang boleh disederhanakan. Ya, adik-adik sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut dulu. Nah, ini ada tantangan HOTS, merapikan dapur. Ya, kita sudah berada di dapur, kita akan merapikan. Coba. Nah, kita baca dulu ya. Mari gunakan logika matematika yang tajam untuk membantu Kak Haris merapikan belanjaannya yang berantakan. Gitu. Nah, tuliskan belanjaan tadi ke dalam model matematika. Ini bisa kita lihat. Nah, di sini ada 3x, ada 5y, ada x, ada min 2y. Ya. Atau kalau mau lebih sederhananya, 3x ditambah 5y ditambah x dikurangi 2y. Ya. Berapakah bentuk aljabar paling sederhana dari total belanjaan tersebut? Oke. Nah, perhatikan, ingat-ingat lagi, cari mana saja suku yang sejenis. Gitu ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan, di sini ada 3x, ada 5y, ada x, ada negatif 2y. Ya, caranya begini. Kita akan kelompokkan dulu mana yang termasuk x, mana yang termasuk y. Nah, kita lihat dulu ya. Yang pertama, di sini ada kelompok yang sukunya 3x dan juga x. Berarti kita tulis dulu. 3x ditambah x. Ya, lihat ini plus positif. Kalau tidak ada maaf, tidak ada min atau negatif berarti dianggap positif. Berarti 3x ya. Plus x. Tulis juga berarti tambah x atau plus x. Ya. Nah, selanjutnya
Ada juga yang namanya Y dengan Y, berarti ini ada plus 5Y dan ada min 2Y. Berarti harus ditulis juga 5Y dikurangi 2Y atau plus 5Y min 2Y. Nah, gitu ya. Berarti ini sudah dikelompokkan. Ada X dengan X, Y dengan Y. Nah, termasuk dengan kalau ada bilangan atau koefisien yang negatif, maka negatifnya juga harus ditulis. Begitu ya. Oke, sekarang kita jumlahkan atau kita kurangi mana suku yang sejenis. Kalau X dengan X berarti 3X ditambah X. Ingat-ingat, X itu sama dengan 1X. Tapi supaya tidak pusing, boleh kita sederhanakan saja dengan X aja. Ya. Jadi 3X ditambah 1X berapa? Betul. Hitung dulu koefisiennya ditambah. Berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. 4X. Ya. Nah, sekarang tambahkan atau kurangi suku Y. Ya. Perhatikan ini posisinya min plus 5Y dikurangi 2Y. Karena 5 dulu positif, nanti dikurangi 2 atau min 2. Nah, sekarang kita hitung. 5 dikurangi 2 sama dengan berapa? Yap, betul. 5 kurangi 2 itu sama dengan 3. Nah, 3 itu positif atau negatif? Iya, ternyata masih posisinya adalah positif. Berarti kita pakai plus. Ya, tadi hasilnya adalah 3Y. Gitu. Ya. Oke, kalau misalkan masih bingung tentang negatif dan positif, ini kakak kasih contoh soal selanjutnya aja ya. Misalkan min 3X ditambah 6X. Ya, sama dengan berapa? Oke, ini karena X dengan X ini sama, berarti koefisiennya bisa dijumlah. Ya, kita pisahkan dulu aja. Min 3 ditambah 6. Ya, sudah belajar belum tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Nah, ini kondisinya adalah negatif 3. Ya, ditambah 6. Berarti hasilnya berapa? Yap, betul. Hasilnya adalah 3. Positif 3. Yaitu tambahin dengan variabelnya yaitu 3X. Begitu. Ya. Apakah adik-adik sudah paham? Oke, kalau sudah paham, ya syukurlah gitu. Nah, mau jago matematika tanpa pusing? Mari belajar konsep secara mendalam, runtut dan menyenangkan bersama Kak Haris dengan metode deep learning. Ya, kalau mau les bersama Kak Haris, bisa kunjungi lesprivat/kakharis.netlify.app atau bisa pantengin terus Math Haris TV. Sekian dari Kak Haris, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.